Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat pada kalian karena kalian sudah terpilih dalam proses konseling kali ini. Jadi di sini saya menggunakan tema Stop People Pleaser. Baik, apakah kalian sudah pernah kenal saya? Enggak. Belum. Baik, perkenalkan, nama saya Dianza Fitri. Di sini saya akan menjadi pemimpin kelompok kalian. Baik, terlebih dahulu kita kenalan terlebih dahulu ya, karena saya tidak mengenal kalian. Saya mulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Valena Rahmainiata. Baik, Valena. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rayani Islamuddin. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ciko Firmansyah Adi Prasetya. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Lestari. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Fanza. Perkenalkan, nama saya Saladi Arianti. Baik, saya lihat-lihat kalian ini itu ya agak sedikit tegang ya. Jadi di sini saya tuh punya ice breaking buat kalian. Punya ice breaking ya. Jadi seperti ini ya, saya contohkan. Misalnya kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3. Nah, misal kalau saya bilang 3, jadi kalian nggak usah tepuk, bilang aja 3 gitu. Baik, ayo kita coba terlebih dahulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Ya, seperti itu. Baik, kalian sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Ayo, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 1. Ya, baik. Sekarang saya rasa sudah cukup ya, kan juga sudah cukup fokus dan sudah berkonsentrasi. Baik, apakah di sini kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baik, saya jelaskan. Jadi konseling kelompok itu ini proses bantuan masalah, tapi kita membahasnya dalam sesi kelompok seperti ini untuk memecahkan permasalahan kalian. Baik. Jadi di sini kalian kan pasti mempunyai tujuan kan, yaitu ingin memecahkan permasalahan kalian. Dalam memecahkan permasalahan kalian di sini, jadi kalian datang melakukan proses sesi konseling. Baik, di sini ada tipe pertemuan, yaitu ada 2 tipe pertemuan. Yang pertama, tipe pertemuan terbuka dan tertutup. Di mana yang terbuka ini kalian itu bisa menerima orang baru untuk masuk dalam sesi konseling ini, dan kalian itu bisa keluar kapan saja ketika masalah kalian sudah selesai. Tapi di sini pasti ada ininya kekurangannya ya, seperti kalian tidak bisa menutup privasi kalian karenanya ada orang baru yang masuk dalam sesi konseling ini. Jika tertutup ya hanya ini aja, hanya kalian berenang saja melakukan sesi konseling. Mungkin kelebihannya lebih privasi dan tidak ada orang yang tahu permasalahan kalian, ataupun ada yang tidak menjaga kerahasiaan seperti itu. Baik, kalian lebih memilih mana, terbuka atau tertutup? Dari Mbak Valen? Tertutup. Kalau Tertutup. Apa alasannya kalian memilih tertutup? Dari Mbak Valen? Karena bisa menjaga privasi kita. Ya, Sama. untuk menjaga privasi ya. Kalau untuk Mas Riko? Simple. Sama juga. Sama. Jadi di sini sama ya, untuk menjaga privasi kalian ya. Jadi kalian memilih tipe tertutup. Baik, kita akan sepakati tempat. Jadi di sini itu ada indoor dan outdoor. Dimana yang indoor itu kita di dalam dan outdoor di luar. Dari 2 tempat ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari indoor itu mempunyai kelebihan, yaitu kita itu bisa menjaga privasi dan tidak ada orang berlalu lalang yang mengganggu kita dalam melakukan sesi konseling. Jika outdoor juga itu pun ada kelebihan, kita bisa melihat pemandangan,
Tapi kekurangannya yaitu kita melihat orang yang berlalu lalang seperti itu. Baik, kita akan sepakati dari sebelah kiri saya maupun Indoor. Indoor, jadi di dalam ya Mbak. Iya. Alasannya? Ya biar privasi, kalau di dalam itu kan privasi kita jadi ya udah yang tahu ini aja. Yang terjaga gitu Mbak ya. Dari Mbak Nabila? Di indoor juga. Indoor sama ya. Alasannya? Karena kalau misalnya ngelihat orang yang berlalu lalang itu jadi nggak bisa fokus sama sekali. Ya, benar, gak enak Mbak ya. Iya. Dari Mbak Dinda? Indoor Indoor ya, jadi di dalam. Alasannya? bisa lebih menjaga privasi. Baik. Kalau Mas Ciko? Indah. Indoor sama ya. Alasannya? Karena biar bisa fokus. Fokus. Kalau kalian? Indah. Indoor sama. Karena biar enak aja di dalam. Oh, baik. Kalau Mbak Valen? Indoor juga. Oh, jadi di sini sama-sama pilih indoor ya, karena lebih tertutup dan menjaga privasi. Iya. Baik, di sini juga ada ini penyepakatan durasi. Jadi durasi di sini ada 45 menit sama 60 menit. Di mana 45 sama 60 menit ini sudah cukup efektif, tapi lebih efektif lagi yang 60 menit. Tapi itu saya serahkan kepada kalian lagi untuk penyepakatannya, karena lebih setuju yang 45 menit. 40 menit. Alasannya? Ya cukup sih mungkin segitu. Cukup ya. Kalau Mbak Nabila 45 menit juga. sama 45 menit. Kalau Mas Ciko 45 menit. 45 menit. jadi semuanya udah ini ya, sepakat ya bahwa kita mengambil durasi 45 menit. Baik. Terus di sini tuh juga ada pertemuan. Seperti kalian itu ingin pertemuannya satu minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, bahkan lebih. Itu saya serahkan sama kalian dan harinya juga. Kalau untuk 1 minggu 2 kali. di hari Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Kalau Mbak Nabila sama Sama. Sama. Mas Ciko sama sama juga. Nah, jadi kita sudah sepakati ya bahwa di sini 1 minggu 2 kali di hari Rabu sama Jumat. Baik. Di sini kalian sudah sepakat ya, sudah menerima ya. Baik, terima kasih. Jadi di sini juga ada kode etik, di mana di sini itu kalian mempunyai aturan-aturan, dan apabila teman kalian, salah satu dari kalian tidak masuk, pastinya kan ada konsekuensi. Ya, baik. Jadi di sini aturan apa aja yang tidak boleh dalam sesi konseling seperti di sini? Dari Mbak Valen mungkin? Aturan apa yang saja yang tidak boleh dilakukan dalam sesi konseling kita hari ini? Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh bermain HP. Tidak boleh bermain HP. Baik. Untuk Mas Ciko, Jangan telat. tidak boleh telat. Telat. Mengangkat tangan dulu sebelum bertanya. Baik. Untuk Mbak Nabila, Fokus ke konseling sih, maksudnya nggak ngobrol sendiri. ya baik. Untuk Apa ya? Kalau mau menyampaikan pendapat akan dulu sih. ya, jadi misalnya nih ada di teman kalian salah satunya yang melanggar, pastinya kan ada konsekuensi atau sanksinya. Itu saya kembalikan kepada kalian. Ingin diapakan kalian? Entah disuruh baca puisi atau apa? Dari Mbak Valen mungkin? Menceritakan pengalaman. Oh, menceritakan pengalaman. Baik. Dari Mas Rehan? Joget. Joget. Mungkin kalau joget nggak mungkin ya Mas Rehan ya. Nanti waktunya habis dibuat joget seperti itu. Menyanyi. Oh, menyanyi, baik, boleh sih kalau menyanyi. Sama menyanyi. Kalau Iya, sama menyanyi. sama Nyanyi. nyanyi. Nah, jadi konsekuensinya itu menyanyi sama menceritakan pengalaman ya. Ya, baik, boleh. Baik, dari kalian satu kelas ini, apakah kalian pernah ada punya masalah sama satu sama lain seperti itu? Tidak. Tidak ada ya. Baik, apakah kalian melanjutkan sesi konseling hari ini? Apa kalian mau lanjut? Apa mau bagaimana? Lanjut. Lanjut.
Mbak Nabila? Lanjut. Mbak Dinda? Lanjut. Iya, sama. Lanjut. Kemana? Baik, jadi kita akan lanjut ya untuk melakukan tahap berikutnya. Baik, di sini kalian boleh menceritakan masalah kalian dari sebelah kiri saya. Jadi saya itu barang saya itu sering dipinjam kayak laptop atau barang-barang lain. Nah, barang kayak laptop ini Ya. sering setiap kali dipinjam itu ada beberapa data yang tiba-tiba nggak ada. Ya. Terus ada error gitu, sering kayak gitu. Tapi kalau ada yang mau pinjam lagi orang yang sama, saya tuh nggak bisa nolak. Kayak yaudah iya gitu. Ya udah. Terus kalau Mbak Nabila? Kalau saya sih biasanya saya sering dihubungin sama beberapa orang. Mereka itu mungkin saat itu lagi butuh uang, tapi keuangan saya sendiri juga lagi seret gitu. Ya. Tapi saya tetap aja nggak bisa bilang, wah sorry nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi mengiyakan ya benar. Iya terus gitu. Ya kalau Mbak Dinda? Kalau saya itu teman saya biasanya menghubungi buat tugas di luar gitu. Padahal saya maunya di rumah aja ngerjain tugas. Tapi ya nggak bisa nolak. Iya aja. Ya, baik. Jadi Mbak Nabila, Mbak Dinda ini nggak bisa nolak gitu ya, waktu diajak mengerjakan tugas di luar. Ya baik, kalau Mas Siko? Permasalahan saya tidak bisa menolak ajakan teman untuk bermain. Bermain, baik. Terus kalau Mas Rehan? Kalau saya nggak bisa nolak ajakan temen kayak ngajak warkopan, keluar waktu nongkrong seperti ya, ya. nongkrong. Terus kalau Mbak Falan? Kalau saya biasanya sering diajak keluar sama temen ke mall atau ke kafe gitu. Meskipun sudah dilarang sama ayah, tapi saya tidak bisa nolak. Bisa mengiyakan ya. Baik, dari permasalahan kalian ini seberapa mengganggu masalah kalian ini? Mungkin dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu lebih rendah dan angka 10 itu paling tinggi. 6 sih. 6, 9. 8, 5. 5. kan? 6. Baik, jadi di sini Mbak Nabila itu cukup tinggi ya. Baik. Nah, baik, dari sini mungkin kalian sudah tahu kan permasalahan siapa yang paling tinggi dan mau dipecahkan, yang maksudnya mau diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Kalau menurut Nabila. Nabila, kalau Mbak Dinda, Nabila. Mbak Nabila. Baik, kalau Mas Ciko, Sama juga, Nabil. Mas Rehan, Nabila. Mbak Valen. Baik, jadi kalian sudah menerima ya bahwasannya di sini yang akan diselesaikan masalahnya terlebih dahulu yaitu Mbak Nabila. Iya. Iya. Baik. Baik, Mbak Nabila, seberapa sering masalah itu terjadi seperti teman Mbak Nabila meminjam uang seperti itu? Cukup sering sih, untuk dalam 1 atau 2 bulan itu biasanya ada yang menghubungin. 2 atau sampai berapa bulan? 1 sampai 3 bulan lah. Baik. Untuk selanjutnya Mbak Dinda, seberapa sering masalah itu terjadi Mbak Dinda? Sejak 2 atau sekitar 3 mingguan. Oh, itu sejak 2 sampai 3 mingguan ya. Baik. Kalau Mas Ciko, seberapa sering masalah itu terjadi Mas Ciko? Setiap hari. Setiap hari. Oh, jadi setiap hari teman Mas Karena Ciko? bermain game. Oh, bermain game. Baik. Biasa. Terus kalau Mas Rehan? Setiap minggu. Oh, setiap minggu. Terus kalau Mbak Valen? Saya jarang, sekitar 1 bulan sekali. Oh, baik. Terus kalau Mbak Sela? Setiap bulan itu pasti ada. Oh, pasti ada masalah. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Nabila. Sejak kapan Mbak Nabila? Teman apa? Sejak kapan Mbak Nabila itu tidak bisa menolak teman Mbak Nabila? Sejak kelas 2 SMP. Sejak kelas 2 SMP, cukup lama ya Mbak Nabila ya. Baik, kalau Mbak Dinda sendiri, sejak kapan Mbak Nabila itu tidak bisa menolak teman Mbak Nabila? Baru-baru ini, kelas 10. Kelas 10, jadi baru ini ya Mbak Nabila. Baik, kalau Mas Ciko, Dari SMP, kelas 3. dari SMP kelas 3. Baik. Kalau Mas Rehan, Dari sejak kelas kapan? 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oh, jadi masih baru ini ya. Ya. Kalau Mbak Valen, Masih kelas 10. 10 ini waktu masuk ke sekolah.
Baik, kalau Mbak Sela? Udah dari lama sih, udah dari sejak kecil itu udah kayak gitu, gak bisa nolak. Oh, udah gak bisa nolak. Bisa. Ya, baik. Terus kita kembali lagi ke Mbak Nabila. Jadi begini Mbak Nabila, perilaku apa yang muncul ketika Mbak Nabila meminjamkan uang ke teman Mbak Nabila? Ada rasa kayak apa ya, nggak enak mau nolaknya itu, kasihan, kayaknya mereka lebih butuh deh daripada aku gitu. Jadi kasihan Mbak Nabila ya. Baik, kalau Mbak Dinda sendiri Ya sama, rasanya nggak enak itu, cuman ya nggak bisa nolak. nggak bisa nolak. Baik, kalau Mas Ciko Sama, gak enak. sama, nggak enak untuk menolak ya. Gak enak. Kalau Gak enak buat nolak karena kan kumpul sama teman-teman gitu. oh ya, baik baik. Kalau kalian Sama juga, nggak enak untuk nolaknya. baik, kalau Mbak Syala Iya, nolaknya sih. Soalnya kalau misal ada yang pinjam barang, ya. terus habis itu mereka itu butuh banget sama barang itu, sedangkan aku itu mikir kalau aku tuh harapan satu-satunya mereka minjem barang gitu. Oh, baik ya, ya. Terus kalau kita kembali ke Mbak Nabila, perasaan apa Mbak Nabila yang muncul ketika teman Mbak Nabila itu meminjam uang kepada Mbak Nabila? Perasaan Mbak Nabila yang muncul ketika teman Mbak Nabila itu minjam uang? Bingung sih kadang, maksudnya jadi mikir sendiri kasih atau enggak ya, mau bilang enggak juga nggak enak, tapi kalau dikasih nanti aku nggak pegang apa-apa gitu. Jadi bingung ya Iya, perasaan. bingung sendiri. Mungkin Mbak Nabila itu lebih sedih atau gimana gitu? Sedih. Sedih ya Mbak Nabila ketika uang Mbak Nabila dipinjam seperti itu. Baik, kalau Mbak Dinda? Rasanya kayak kesel gitu, soalnya pengennya mau ngerjainnya itu di rumah aja, nggak mau di luar. Baik, kesel ya Mbak Nabila. Iya Mbak Nabila. Baik. Oh, Mbak Dinda. Biasanya kalau Mas Ciko Ya sama, kesal juga karena setiap hari diajak main. bisa main. Baik, kalau Mas Rehan sendiri? Kalau saya biasanya senang, kalau nggak sedih kan biasanya orang tua ngebolehin apa enggak gitu. Baik, jadi senang, terkadang sedih kalau diajak temannya main. Baik, kalau Mbak Kalen? Kalau saya bingung, campur aduk, kayak enak buat nolak ajakan teman, tapi juga takut dimarahin sama ayah. Baik, jadi kayak sedih ya Mbak ya? Iya, Jadi kayak sedih. Kalau Mbak Sela? Lebih takut ke kejadian sebelumnya itu kejadian lagi. Oh, Kayak- trauma iya. sebenarnya, trauma. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Nabila. Jadi usaha apa yang Mbak Nabila lakukan ketika teman Mbak Nabila pinjam uang? Usahanya Mbak Nabila itu seperti apa? Gimana ya jelasinnya? Ya, Mungkin seperti kayak mungkin saya ada-adakan uangnya meskipun saya nggak ada uang seperti itu. ya meskipun keuangannya mepet banget, misal dia lagi butuh 400, pegangan aku juga 400, Iya. ya tetap aku kasihin. 400 semua. Iya. Baik. Mungkin kalau Mbak Dinda, Cari alasan sih, nggak dibolehin sama orang tua. kalau Mbak Nabila itu cari alasan ya. Kalau Mas Ciko, Langsung tidur aja. langsung tidur. Baik, sebenarnya kalau Mas Rehan, Cari alasan buat tidur. cari alasan buat tidur seperti itu. Baik, kalau Mbak Kalen, Cari alasan juga. cari alasan. Iya. Baik, kalau Mbak Sela sendiri, Cari alasan juga sih. baik. Kita kembali lagi ke Mbak Nabila. Seberapa besar Mbak Nabila motivasi Mbak Nabila dalam ingin memecahkan masalahnya Mbak Nabila itu? Skala 1 sampai 10. 9 sih, karena ganggu banget. Ganggu banget. Baik, kalau Mbak Dinda 8. 8. Baik, kalau Mas Ciko Mungkin 7. 7. Mungkin 5. Ini tuh seberapa besar motivasi Mas Rehan ingin memecahkan masalah Mas Rehan? 8. 8. Baik, kalau Mbak Kalen 7. 7. 8. Nah, jadi kalian cukup tinggi ya untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Nabila. Baik, pastinya di sini Mbak Nabila kan punya tujuan. Nah, tujuan Mbak Nabila kesini ingin apa? Tujuan utama saya itu untuk menyelesaikan masalah sih, karena
Gak tahu ya, saya ngerasa itu hal yang ganggu banget gitu. Pastinya kan ada tujuan khusus ya Iya. Mbak Nabila. Tujuan khusus Mbak Nabila ingin memecahkan permasalahan Mbak Nabila itu Supaya saya bisa bilang enggak ke teman saya tanpa menyakiti hati mereka. baik. Kalau untuk Mbak Dinda sendiri, tujuan utama untuk Mbak Dinda seperti apa? Tujuannya menyelesaikan masalah saya, karena itu apa ya, buat perasaannya jadi kesel gitu, sebel. Baik, terus kalau Mas Ciko Sama. sama ya. Kalau Mas Rehan, Sama seperti Nabila. ya bisa Mbak Valen Sama seperti Nabila dan Dinda. sama sih. Baik, di sini sama semua ya ingin memecahkan permasalahan kalian dan tujuannya yaitu ingin berkata tidak kepada teman kalian. Baik Mbak Nabila, bagaimana respon dukungan lingkungan ataupun teman ataupun keluarga buat Mbak Nabila? Untuk keluarga sebenarnya kurang mendukung sih, tapi kalau teman-teman mendukung banget, kayak kamu harus bisa bilang enggak ke mereka gitu. Baik, jadi mendukung ya Mbak Nabila. Mendukung. Kalau teman-teman semuanya Sama. sama kayak Mbak Nabila ya. Sekarang kita akan mengimplementasikan teknik di mana yaitu ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama yaitu asertif dan pasif, itu sekarang yang kalian alami, dan agresif. Di mana agresif itu perkataan yang lebih menyakiti hati, dan asertif itu menolak dengan baik, dan pasif yang sedang kalian alami sekarang. Baik, di sini kalian akan belajar menjadi orang yang asertif, menolak dengan baik, yang tidak menyakiti hati orang lain seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengimplementasikan teknik. Di sini saya menggunakan teknik assertive training. Apakah di sini kalian sudah pernah tahu apa itu assertive training? Belum. Baik, jadi assertive training itu berlatih ketegasan tanpa menyakiti hati orang lain seperti itu. Jadi di sini tuh di teknik assertive training itu ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama yaitu asertif, di mana asertif itu menolak tanpa menyakiti hati orang lain, dan pasif itu yang sekarang kalian alami, dan agresif mungkin lebih menyakiti hati orang tersebut. Baik, yang pertama di sini itu kita akan menggunakan teknik asertif kan untuk menolak dengan baik. Baik, jadi seperti ini Mbak Nabila, saya berikan contoh dan nanti kalian akan mempraktekannya juga. Seperti Mbak Nabila kan, Nabila boleh pinjam uang enggak karena saya butuh. Pasti Mbak Nabila menjawab, Iya, boleh. ya boleh. Itu kan dengan perasaannya berat hati. Jadi di sini kita akan berubah menjadi asertif. Seperti ini, Mbak Nabila boleh pinjam uang enggak? Terus kamu bilang seperti ini, saya ada uang tapi mungkin lain kali, karena saya sekarang lagi butuh uang, seperti itu. Kalau enggak seperti saya ada uang tapi nggak banyak, itu pun buat saya pergi sekolah, uang saku saya, seperti itu Mbak Nabila. Mungkin Mbak Nabila bisa mempraktekkan, Mbak Nabila boleh pinjam uang nggak karena saya lagi butuh. Maaf ya, sebenarnya aku lagi ada uang tapi kayaknya hari ini nggak bisa deh, soalnya aku juga butuh. Baik, benar sekali Mbak Nabila, udah sudah cukup bisa Mbak Nabila ya. Mungkin itu nggak usah didasari dengan kata maaf, tidak apa-apa Mbak Nabila, karena kan Mbak Nabila ini menolak, bukan mempunyai kesalahan seperti itu. Baik, untuk Mbak Dinda, misalnya Mbak Dinda, ayo Din, tak ajak main, seperti itu. Ajak main sambil mengerjakan tugas di luar. Kayaknya Mbak dulu deh, soalnya orang tua nggak izinin keluar. Baik, sudah cukup bagus Mbak Dinda. Baik, kalau Mas Riko, ayo kita game hari ini. Nggak bisa bro, gue lagi mau tidur. Mungkin lain kali seperti Oh. itu. Ya mungkin lain kali mainnya besok tidak apa-apa gitu ya. Baik, sudah cukup bagus. Kalau Mas Rian sendiri, ayo warkop nongkrong. Mungkin besok aja, karena orang tua gak dibolehin, mau tidur juga.
Baik, sudah cukup bagus ya. Kalau kalian kan ayo kita ke kafe sambil menyelesaikan tugas. Mungkin lain kali, soalnya dibolehin ayah. Baik, sudah cukup bagus. Kalau Mbak Sela, aku boleh pinjam barangnya nggak? Belum bisa soalnya nggak bisa soalnya mau aku pakai besok. Ya, mungkin lain kali Lain kali. ya. Baik, setelah itu kan sudah cukup paham, sudah cukup memahami ya. Rencana juga sudah cukup bagus. Baik, di sini saya mempunyai tugas untuk kalian, yaitu untuk menerapkan dua jenis tadi, teknik asertif tadi untuk berkata kepada teman kalian. Apakah kalian mau mencoba untuk bicara seperti itu kepada teman kalian? Iya. Mau mencoba ya, baik, harus mau ya. Apakah Mbak Sela bisa? Bisa. Mbak Nabila bisa ya pastinya ya. Semoga. Bisa. Mbak Dinda bisa. Bisa. Baik, jadi di sini kalian tanpa adanya keraguan ya untuk mencoba itu kepada teman kalian. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.